Nah, podcaster sekarang gue udah bersama dengan Cynthia Doty. Ini pemiliknya Sour Cellar di California ya. Kita jauh banget nih dari Jakarta ke Jauh California, banget. Indonesia ke Amerika. Nah, sekarang gue mau ngobrol-ngobrol nih sama Cynthia yang punya usaha nih. Kita lagi ngomongin tentang entrepreneur dan Cynthia ini sama suaminya punya usaha sour beer. Nah, sour beer ini mungkin kedengarannya masih di kuping kita mungkin masih baru ya, dan mungkin Cynthia boleh terangin sedikit nggak tentang sour beer itu sebenarnya gimana sih? Dan kalau kita lihat nih, Cynthia sekarang lagi ada di brewery-nya ya, jadi di belakang tuh ada gentong-gentong, lagi di tempat. Iya, kelihatan nggak? Iya kelihatan. So, So, gimana Cynthia? Can you tell me a little bit about the sour beer itself? so sour beer itself, namanya juga sour ya. Sour tuh asam kan ya. Ya, Jadi birnya kita tuh rasanya asam ya, gitu. Tapi dari asamnya itu muncul karena proses natural dari proses fermentasi kita ya, gitu. Dari spontaneous fermentation, terus kalau seandainya kita bikin yang nggak spontaneous kan kadang kan kita juga ada ya yang proses fermentasinya kita nggak spontan. ya. Taruh di bir itu suamiku yang collect dari wild. Yes, Gitu. yes. Dan usaha ini sendiri ini si birnya ini kan dari proses fermentasi terus dicampur dengan buah-buahan gitu ya. Jadi ke podcasters jadinya seperti kayak kalau kita lagi bikin wine gitu kan, dan semakin lama birnya rasanya semakin enak gitu, tergantung dari proses alami si bakteri itu kan yang kalian gunakan. Dan ini benar-benar scientific proses banget nih. Aku lagi nerangin prosesnya ini kan scientific banget gitu. Jadi gimana caranya kita bisa si bir ini jadi enak rasanya, dan seperti kamu bilang tadi itu low gulanya lebih low kadarnya. Kemudian juga bisa bikin nyembuhin sore throat gitu. Dan itu kan persona ya, itu eksperimen pribadi ya. dan yang jelas nggak bikin perut buncit. Iya juga sih, karena kan kita aging ya, kita proses fermentasinya kita dikasih lebih lamaan dari regular beer. Jadi dengan begitu waktu yang kita kasih ke yeast untuk memproses gula dari dalam bir, kita sebutnya wort dulu ya sebelum jadi bir. Jadi pas kita kan dikasih waktu, kita ngasih waktu ke yeast-nya agak lamaan. Jadi mereka tuh punya waktu yang lebih banyak untuk memproses gula yang ada dalam wort-nya itu. Gitu. Jadi semakin lama kita taruh, semakin lama juga kan waktunya yeast untuk konsumsi semua gulanya itu. Jadi kadang-kadang sampai birnya kita itu kadar gulanya itu hampir zero gitu. Tapi nggak zero, nggak dry banget sih. Cuman ya pretty dry. Oke, dan ini kan tetap ada alkoholnya ya, Sin. Dan bedanya sama bir biasa apa sih, Sin? Bedanya sama bir biasa prosesnya. Jadi prosesnya kita sedikit lebih beda dan yeastnya. Jadi kalau bir biasa yang seperti aku bilang tadi kayak misalnya lager gitu tuh ya pakai lager yeast gitu. Jadi single strain. Nah kalau kita punya spontaneous itu multiple yeast dan bakteria. Jadi mereka tuh kalau udah ditaruh di itu kan biasanya ini birnya kita brew house-nya kita kan ya. Kita bikin birnya di sini. Ya. Udah gitu, kalau udah selesai, kita taruh di ini nih, di atas ini nih. Ini tank stainless steel di atas itu. Itu kita bikin spontaneous fermentation atau cool air. Jadi modelnya tuh kalau mendinginkan tuh kan bir kan harus didinginkan dulu. Jadi nggak force chill. Kita taruh di sini dulu biar dingin sesuai dengan suhu ruangan. Kalau udah dingin, kita baru masukin ke barel-barel kayak gini nih. Gitu. Biasanya kita taruh di sini overnight sih ya. Di atasnya kita di sini nih ada kayak kayu gitu, terus ada fan.
di atas sana. Nah, itu buat narik udara dari luar supaya ruangannya di sini dingin gitu. Nah, kadang kita nggak taruh yeast, nggak tuang yeast gitu di sananya di tanknya. Jadi mereka tuh yeastnya turun sendiri dari atas gitu. Lagian kan juga di sini kan udah banyak yeast kan. Soalnya kan kita udah proses fermentasi. Nah, kalau seandainya kita taruh yeast, itu biasanya suamiku tuh ini bikinnya di lab kita nih di sini nih. Nah, ini kan lab kita gitu. Oke. Di sana nih kita inoculation first. Iya. Terus ditaruh di ada lagi di alat di belakang sana, itu di spin overnight, terus kemudian baru dituangin di tanknya itu, atau kadang-kadang langsung dituangin di barrel-barrel kayak gini nih. Udah gitu, terus proses fermentasi terjadi di barrel. Okay. Nah, kalau udah fermentasi di sini, udah selesai, kita nggak utak-atik lagi sampai kira-kira setahun gitu. Baru kita cek gitu. Kadang ada yang sampai 5 tahun kita nggak utak-atik. Nah, pas kalau kita udah mulai mau kasih misalnya flavor gitu ya. Nah, flavornya tuh kita nyarinya fresh fruit. Nah, kita udah ada kerjasama sama local farm. Mereka tuh 100% organic ya, dari tahun berapa? 89 kalau nggak salah, dari generasi pertama dari Swedia pindah ke Amerika, mereka ngadainnya organik terus. Jadi kita sekarang kerjasama sama mereka. Setiap harvest season kita dapat kiriman kira-kira segini nih. Ini nih, itu fresh fruit. Oke. Jadi kita diolah, kalau udah nyampe di sini kita olah, kita cuci, kita potong-potong, terus kemudian kita masukkan di sini. Kita punya banyak sih, ini yang paling kecil ini. Ada yang 200 galon. Terus kemudian birnya ini, yang dari sini dipindah ke sini. Lagi didiemin, karena dalam buahnya tuh kan masih ada kadar gula ya. Iya. Didiemin lagi selama sekitar 6 bulan gitu ya. 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan gitu, tergantung bricknya. Jadi brick itu kan kadar gula dalam buah ya. Sebagian orang bilang brick, sebagian orang bilang Play-Doh gitu. Iya. Terus kalau udah selesai, biasanya sih kalau udah selesai, kita lihatnya nggak ada lagi, ini di atas ini nggak ada lagi bubble, kayak gelembung udara gitu. Berarti udah selesai gitu prosesnya. Baru kita kemudian package. Pas kita kalau package, kita salurin ke ini nih. Ini. Nah, baru kita masukkan ke botol. Udah masukin ke botol, tapi karena kita prosesnya natural ya, kita tambahin yeast lagi sama sedikit gula supaya menghasilkan karbonasi di botol-botol. Itu dia tuh produknya, guys. Ini. Iya. Oke. Kita prosesnya hampir semuanya natural. Kalau aku bisa sih bilang 100% ya. Iya. Gitu. Ini siap mau dikirim ke Taiwan. Oh. Ini ada yang lain lagi. Jadi ini kita yang finish produknya di sini. Oke. Berarti ini prosesnya lama sekali ya. Jadi kita harus emang udah punya stok dulu sebelum bisa jualan ya sini ya. Dan kalian nih udah sampai jual ekspor keluar. Iya, lama dulu. Iya. Iya, kita pertama kali bikin bir itu November tahun 2015 ya. Ya, November 2015 kita baru buka opening buat publik itu Desember akhir tahun 2016. Jadi setahun, 13 bulan baru kita bisa buka. Dan kalian udah jual market ke 6 negara tuh selain Taiwan kemana aja, Sin? 5. Jadi kita udah jual ke Denmark. Denmark itu pasar terbesar kita sih sebenarnya. Yeah. Denmark, Italia, China, sama Australia. Oke. Denmark pasar terbesar ya? Taiwan 90. Denmark. Denmark kita udah
Go ahead. Kalau mengenai rasa gimana sih ya? Maksudnya itu kan tadi kamu jelasin mengenai proses tunggu sampai break gitu ya. Tapi ditambahin yeast lagi dan gula lagi. Tapi untuk mengenai rasa itu ada ini dulu nggak? Apa namanya, tes dulu nggak? Oh ini rasanya enak nggak ya? Atau kan orang biasanya ngelihat kalau bir pahit ya gitu. Iya dong. Jadi ada proses. Iya dong, harus dong. Tadi aku kayak blending test gitu ya. Jadi suamiku sebelum memutuskan barrel mana yang mau masuk ke ini gitu ya, ke blending tank ini kita sebutnya blending tank sama secondary fermentation. Gitu. Jadi kita tes dulu, kita rasain dulu dari ini diambil sedikit dari sini, diambil sedikit dari sana, terus kita taruh di gelas gitu. Jadi suamiku biasanya ngeliatkan ya berapa mililiter gitu ya. Yang dari barel ini berapa mililiter, terus yang dari barel yang sana berapa mililiter gitu. Jadi komposisinya misalnya 10 mililiter dari sini, terus 5 mililiter dari sini misalnya gitu kan. Jadi kita nanti cobain. Biasanya sih aku ikut serta dalam taste gitu ya. Nah, yang rasa paling lakunya untuk sour cellar sendiri apa nih? Yang rasa paling laku kita biasa ini yang pasar Amerika suka yang paker gitu ya. Ada yang paker sour, maksudnya yang benar-benar asam gitu. Nah, benar-benar asam kita punya beberapa yang sengaja kita bikin sournya itu asamnya itu asam yang agak tajam gitu ya. Ada yang asamnya tuh yang asam lembut gitu, yang light gitu ya. Gitu. Terus karena kita di blending, dicampur, jadi sedikit-sedikit dicampur, nanti kita tesnya. Oh, aku suka yang ini. Oh, aku suka yang itu. Gitu dah. Oke. Terus pengen tanya nih, harganya satu botol berapa ya? Dan kalau kita pengen beli online, bisa nggak sih? Beli online sih bisa, cuman ngirimnya ke Indo gimana ya? Pakai ngirimnya, aduh. DHL. Pakai DHL. Aku belum pernah sih ya pakai DHL ya. Cuman harga per botol kita macam-macam. Ada yang dari 16 sampai $20 per botol. Gitu. Tapi tergantung. Kita berusaha sih supaya nggak lebih dari $20. Soalnya kadang-kadang kan orang mikir, $20 buat ini, buat bir kan lumayan gitu kan. Tapi karena memang prosesnya kita lama ya, lebih dari setahun gitu untuk proses keseluruhannya gitu. Ada yang bilang beberapa, Cynthia, harganya segitu tuh murah banget katanya gitu. Oh ya, saya bilang gitu. Iya, kalau misalnya untuk yang barrel age ya, apalagi yang modelnya kayak gini-gini nih, barrel gitu itu kan biasanya mahal katanya, kata mereka. Tapi kita berusaha untuk tekan harga supaya semua orang bisa menjangkau lah gitu. Oke. Tertarik untuk ngebuka pasar digital nggak untuk retailnya? Misalnya kalau di Amerika sendiri, misalnya ada orang pengen beli, jadi tinggal klik-klik online aja gitu, ntar diantar gitu. Kalau selama ini masih ke toko ya? Enggak, kita ada ke toko, kita juga ada online. Jadi kita kirim ke seluruh California. Oke. Kita kerjasama sama shipping company namanya apa ya? GSO ya, dulu GSO. Nah, mungkin bisa ditanya tuh, bisa buka pengiriman ke luar negeri nggak? Ke Indonesia. Tapi kalau retail agak susah ya, karena partai kecil ya. Ini ya, taxation ya, perpajakan, terus alkohol juga kan beda kan. Gitu. Dan, Sin, kalau boleh tahu, kan baru-baru ini kan kalian masuk ke CNN, artikel CNN. Dibilangnya salah satu ya termasuk craft beer yang terdepan lah untuk inovasi produk gitu ya.
Ini kalau kamu bilang marketnya gimana sih? Setahu kita tadi ngobrol katanya masih jarang yang usaha ini, tapi future-nya bagus gitu. Marketnya di sini lumayan bagus ya, apalagi untuk yang craft gitu kan, soalnya kan orang-orang kadang mereka nyari sesuatu yang lain, terus kemudian nyari yang prosesnya, terus apalagi kita kan berdasarkan sains ya, jadi kita bikin produk kayak gini tuh memang sih duit juga sih, cuman kan di backingin sama sains, jadi apa yang kita lakukan itu memang science lah gitu. Kan ada beberapa brewery gitu ya yang bilangnya sour beer yang kasih tahu tadi, tapi cuman 1 bulan bikinnya, terus kemudian dari awal sampai penjualan itu cuman 1 bulan doang gitu. Terus masalahnya financial ya, soalnya kan dari karakter kita, bisnis kita, bank kan nggak bakalan mau ngasih pinjaman ya kalau kita buka dan bisa jualnya lebih dari setahun kemudian kan nggak bisa gitu. Jadi pas suami bilang, oh aku pengen buka usaha gitu. Terus aku tanya, usaha apa gitu kan? Dia bilang, aku mau bikin sour beer. Ya, semua kayak pengeluaran yang nggak bermanfaat gitu tuh kita harus potong gitu. Jadi kalau misalnya liburannya itu seminggu sekali gitu, oh nggak bisa, paling nggak sebulan sekali gitu. Kadang ya suami sih bilang, kok aku nggak pernah sih dikasih izin begini-begini. So aku bilang, loh ini kan bukan buat aku, ini kan buat kamu loh yang punya apa vision pengen buka brewery. Terus akhirnya dia bilang, yaudah gitu kan. Tapi kita juga invest ke yang lain. Thank you banget Doti. Mudah-mudahan bisnisnya sukses ya. Dan habis. Iya, dan rencana ke depannya mudah-mudahan bisa ekspor ke Indonesia. Moga-moga ya, kalau nggak salah nih yang di Taiwan juga mau diekspor ke Singapura juga. Moga-moga gitu. Indonesia, moga-moga. Iya, soalnya kalau misalnya tadi efeknya birnya low calorie, udah gitu low sugar dan lebih aman, lebih safe gitu ya. Saya rasa kayaknya orang Indonesia bisa masuk, dan especially kalau kayak modelnya kayak saya yang nggak suka bir pahit. Oh ya, rasanya kayak wine gitu, ada karakteristik wine-nya gitu. Iya benar, dan semakin lama semakin enak kan, kalau semakin lama semakin enak. Oke, thank you banget. Semoga sour sellernya sukses, dan podcast bisa lihat Instagramnya sour seller di alamatnya di sour_seller ya, kalau nggak salah ya. Betul. Ya, betul. Itu bisa dilihat tuh dari mulai apa namanya prosesnya gimana, kemudian ini dibilangnya apa sih, kafe atau barnya ya, barnya gimana? Barnya, Bar ya? aku bilangnya sih testing room-nya ya. Kalau bar itu kan ada liquornya kan, ini testing room. Jadi kita cuman cobain produksi kita aja gitu, bukan. Oke, sambil say goodbye, Sin boleh kasih lihat sekali lagi nggak apa barnya tadi, soalnya nggak kerekam ya. Oh, I see. So Bye. this is my bar. Bye. Sambil nanti ya, oke, thank you. It's kind of a mess though, masih berantakan. Oke. Oke. Thank you, Sin. Bye. Sama-sama. Bye.